Nah, untuk jumlah sampah yang kemarin kita kumpulkan itu sebanyak 588,8 kg. 588,8 kilogram. kilogram. Oke. Dalam hari itu aja kan, berapa jam kegiatannya? Sekitar 3 jam. Iya, 3 jam berhasil mengumpulkan 500 sekian, hampir 600 gitu. Apa yang terlintas waktu itu di benak Pemuda Anggrek sendiri? Kalau dari kami sepertinya lega karena setidaknya kami punya kontribusi untuk membersihkan sampah-sampah. Oke. Masih pakai speed Dari Merdeka kemana? ke rumah 3. Ke rumah 3? Iya, itu ada mahasiswa juga yang minum itu es cekek, itu pakai plastik. Dia tuh sudah mau buang sampahnya keluar ini. Kita di tengah Speed, laut. ya? Saya pegang tangannya. Jangan buang sampah. Please jangan buang sampah. Jangan buang sampah. Itu benar-benar udah emosi, mari beta pegang akang sudah, mari beta buang akang sudah, jadi buang akang langsung dia simpangkan sendiri. Itu malunya luar biasa loh. Beta yakin dia seumur hidup sih buang sampah sabaran. Halo kawan keker, gimana kabarnya hari ini? Senang banget saya Nur Gamarpati akhirnya bisa menemani kawan keker sekalian di Siniar Keker untuk pertama kalinya. Deg-degan? Oh no, hanya karena kayak ngerasa gerah aja sih dengan cuaca di luar sana yang tidak menentu gitu ya. Nah seperti biasa kawan keker, Siniar Keker itu menghadirkan konten edukatif dan juga kreatif. Nah, kawan keker ngerasa nggak sih kalau laut kita saat ini tuh udah gak seindah dulu gitu. Kadang laut itu tidak bersuara ya, tapi ya menyimpan keluh, ombaknya membawa pesan tentang tangan-tangan manusia yang lupa bahwa biru laut pernah sebening kaca. Namun, di suatu pagi, kawan keker ada tuh sekelompok pemuda yang memilih tidak mageran, yang memilih tidak berpangku tangan. Nah, tentunya mereka sudah hadir di studio dong. Dan kawan keker, topik kali ini tuh kita ngebahas mengenai bersama menyapu jejak, menjaga biru yang tersisa. Dengan Pemuda Anggrek dan juga official Demolong. Langsung aja kita kenalan ya bersama mereka. Halo, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya siang ini? Baik, luar biasa. Baik. Oh, suaranya kayaknya agak lemes. Udah makan siang belum sih? Sudah. Aha, sudah? Sudah. Oke, perkenalkan dulu dong. Dari kakak yang paling ganteng ini kayaknya dari Seram deh. Saya lihat wajahnya ini wajah-wajah orang Seram gitu ya. Benar. Oke, namanya siapa sih Kak? Benar, kenalkan, beta nama Ivan Lasamalhu, sebagai Ketua Umum Demulung. Ketua Umum Demulung. Oke, kita beri aplaus dong di siang ini buat kakak yang ganteng gitu ya. Berikut ada yang cantik juga, ternyata udah make logo dari mana nih logonya? Iya. Perkenalkan, beta Angel Ulorlo dari Wadah Pelayanan Pemuda Sektor Anggrek. Beta sebagai sekretaris. Sebagai sekretaris. Baik, kawan keker dimanapun Anda berada saat ini juga tentunya Anda pengen tahu ya seperti apa mereka itu bekerja di kelompok mereka masing-masing begitu. Dan kalau kita bicara soal organisasi, kita bicara soal kelompok pemuda gitu ya, atau juga komunitas, tentunya kita tuh sudah diberi peran masing-masing gitu ya. Nah, boleh dong ceritain buat kita, kalian tuh masing-masing ngelakuin apa aja begitu di kegiatan kalian? Kalau di kegiatan yang kegiatan bersih-bersih pantai dong pastinya ya. Ini tuh sebenarnya program dari kami. Program dari Wadah Pelayanan Pemuda Sektor Anggrek. Dari Seksi Pos namanya. Seksi Pos itu pengembangan oikumene semesta. Jadi seksi ini tuh bergerak di bidang tentunya di lingkungan, terus ada relasi antar komunitas dan juga antar agama. Oke, berarti ini dari pemuda gereja dong. Iya, luar gereja. biasa sekali ya. Iya. Ternyata pemuda gereja tuh tidak bekerja cuma di bidang keagamaan aja gitu ya. Aha, bidang lingkungan juga mereka sabet loh kawan keker. Oke, dan gimana sih awalnya begitu ya akhirnya ide untuk bersih pantai ini tuh bisa muncul dari Pemuda Anggrek?
Jadi program ini tuh sebenarnya program tahunan yang sudah rutin diselenggarakan di Wadah Pelayanan Pemuda. Sebenarnya untuk tahun-tahun yang lalu itu program ini diangkat oleh Wadah Pelayanan Pemuda Jemaat. Jemaat kami, Jemaat GPM TNI Angkatan Darat kategorial, ya, di Bentas. Nah, tapi tahun ini kami ada perubahan pengurus dan programnya sudah tidak diangkat lagi oleh pemuda jemaat. Jadi pemuda Anggrek berinisiatif untuk angkat program ini. Oke, program itu sudah dihentikan oleh jemaat dan akhirnya pemuda Anggrek berinisiasi untuk mengaktifkan kembali gitu ya. Nah, dari kegiatan ini tentunya dong kita tuh mengumpulkan sampah tuh bukan hanya 1 atau 2 kilo gitu ya. Iya. Dalam kegiatan pengumpulan sampah itu berapa banyak sih sampah yang kalian kumpulkan gitu? Berapa banyak? Boleh dong Nyemulung, silahkan. Kalau misalnya tadi itu kegiatan itu dari pemuda Anggrek sendiri, kalau di Demulung sendiri berperan sebagai yang memanage kegiatan tersebut. Nah, entah itu dari briefing terkait dengan pemilihan jenis sampahnya, juga nanti ada data partisipan dan juga data sampahnya. Nah, untuk jumlah sampah yang kemarin kita kumpulkan itu sebanyak 588,8 kg. 588,8 kilogram. Oke. Saya udah kebayang ya ketika ngumpul sampah sebanyak itu gitu ya. Apa yang langsung terlintas di kepala pemuda Anggrek sendiri begitu ketika mengumpulkan sampah yang sebanyak itu dalam hari itu aja kan? Berapa jam kegiatannya? Sekitar 3 jam. Iya, 3 jam berhasil mengumpulkan 500 sekian, hampir 600 gitu. Apa yang terlintas waktu itu di benak pemuda Anggrek sendiri? Kalau dari kami sepertinya lega, karena setidaknya kami punya kontribusi untuk membersihkan sampah-sampah. Iya, ini di layar ini coba dong dijelasin buat kita semua. Ini di mana sih pengumpulan sampah ini? Ini di Pantai Tapal Kuda, di Air Salobar. Air Salobar. Oke, emang ada sebanyak itu ya sampahnya? Kalau sampah-sampah yang pagi ini di video ini, itu tuh sebenarnya sampah kiriman, Kak. Sampah kiriman dari mana kira-kira itu sampah kirimannya? Biasanya kan dari Bogor tuh sampah kiriman. Nah, kalau di Ambon dari mana sih? Kirimannya dari pokoknya arus di mana aja gitu ya, yang penting nyampe ke pantai gitu. Jadi ini yang akhirnya pengumpulan itu jadi 588,8 itu tadi gitu ya. Oke, apa yang akhirnya mendorong pemuda Anggrek itu untuk menginisiasi bersih pantai ini? Ide awalnya tuh dari mana gitu? Di awalnya karena ini sebenarnya kegiatannya kan di bulan Juni. Bulan Juni 2025. Nah, bulan Juni itu kan bulan lingkungan hidup. Jadi, bulan lingkungan hidup. Ya, dan kebetulan tanggal 5 Juni itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kemudian tanggal 7 Juni itu Hari Laut Sedunia. Tanggal 8. Tanggal 8 Juni itu Hari Laut Sedunia. Jadi kami pilih tanggal 7 di tengah-tengah antara 5 dan 8 untuk memperingati kedua hari ini. Memperingati kedua hari ini. Iya. Oke. Kan kalau kita bicara memperingati kedua hari ini dan dilakukan kegiatan-kegiatan lingkungan seperti ini, harusnya kan untuk melakukan kegiatan yang baik begitu ya, itu kita tidak perlu menunggu event gitu loh. Iya. Apakah setelah event ini ada kegiatan-kegiatan bersih lainnya dilakukan gitu? Kalau kami, program kami tidak hanya di bulan Juni saja. Sebenarnya setiap tahun, setiap bulan di minggu kedua itu ada kegiatan rutin bersih-bersih di lingkungan tempat tinggal kami. Setiap tahun di minggu kedua? Setiap bulan minggu kedua. Iya. Oke, berarti setiap bulan tuh ada kegiatan dong. Kita ngumpul terus ya. Oke, baiklah. Ini untuk respon masyarakat sendiri gimana sih begitu? Ketika kalian melakukan hal-hal ini? Respon masyarakat di hari itu ya. Ya, seperti di kebanyakan daerah di Kota Ambon, Pulau Ambon, masyarakat tuh cuman lihat saja kayak jadi respon masyarakat itu cuman stagnan aja gitu, datar gitu ya, cuman flat, gitu. bahwa biasa aja ngumpul-ngumpul sampah gitu kan ya. Nah, kalau untuk relawan sendiri gimana?
Kalau kami dari Pemuda Anggrek dan Demulung cukup sangat excited untuk ya. Bahkan kami sampai ada yang langsung terjun ke air untuk ngumpulin sampah. Oh, berenang untuk ngumpulin sampah. Luar biasa sekali ya. Oke, emang jiwa lingkungannya tuh kuat gitu ya. Berarti masyarakat itu tidak mengikuti gerakan itu ya untuk sama-sama terjun langsung gitu. Waduh, luar biasa sih masyarakat. Harusnya mereka turun ya. Padahal ini kegiatan terbuka ya untuk umum. Kegiatannya terbuka untuk umum ya. Atau sebelum itu kalian tidak bikin informasi-informasi gitu kan di media sosial juga bisa ada. Tapi ya dipublish di sosial media Demulung dan juga di Pemuda Anggrek. Oke, berarti emang jiwa mereka aja belum terpanggil gitu ya, masih tidur. Baiklah, untuk bentuk dukungan sendiri seperti apa sih dan juga peran Demulung begitu dalam kegiatan di lapangan? Demulung. Demulung kalau untuk Pemuda Anggrek ya, ya kita juga menyediakan edukasi ya, sosialisasi singkat untuk teman-teman Pemuda Anggrek, bagaimana jenis sampah itu bukan saja ada organik anorganik saja, tapi juga ada misalnya B3 juga. Bagaimana kalau sampah anorganik itu ada juga sampah yang materialnya bisa didaur ulang misalnya gitu. Kalau misalnya yang sampah yang bisa didaur ulang juga dipisahkan segimana gitu. Terus bentuk dukungan juga, sebelum kegiatan ini dimulai, kita juga melakukan mediasi atau obrol-obrol singkat gitu, soal gimana nantinya kegiatan ini bukan saja kegiatan, tapi juga bagaimana tidak secara berkelanjutan langsung bisa, begitu ya, berkelanjutan dan juga tidak secara langsung bisa memberi dampak bagi masyarakat sekitar gitu. Iya, nah dalam memberikan edukasi tentunya kita butuh relawan gitu dong ya. Berapa banyak relawan yang turun saat itu? Yang tercatat itu ada sekitar 57, tapi yang hadir itu ada 62 orang. Yang turun berapa? 62 orang. 62 orang, tapi totalnya 70 sekian. Enggak, yang tercatat yang tercatat di 57. 57. Ya, tapi yang terjun semuanya itu ada 60 sekian. Total. Itu kan banyak ya, hampir 100 orang. Bagaimana sih kalian tuh mengorganisir mereka gitu agar tetap kompak lah gitu. Jadi setelah kegiatan itu jangan ada obrolan-obrolan yang nggak enak di belakang gitu kan. Biasanya ya kalau banyak berkelompok itu. Kalau untuk organisir teman-teman dari Pemuda Anggrek dan juga Demulung, awalnya itu kita bonding dulu. Bonding dulu kayak perkenalan, terus kemudian bagi tugas, bagi peran masing-masing gitu ya. Itu dalam kelompok per kelompok. Jadi kelompoknya, satu kelompok itu dicampur dari Pemuda Anggrek dan juga Demulung campur jadi satu. Gitu. Misalnya 3 orang dari Demulung, 3 orang dari Pemuda Anggrek. Nah, kemudian kita tentukan kelompok ini sudah harus angkat jenis sampah ini, misalnya B3 atau organik atau anorganik. Nanti teman-teman angkat itu serentak, seragam dari kanan ke kiri gitu. Kenapa harus dari kanan ke kiri? Serentak. Iya. Jadi kalau misalnya bilang teman-teman angkat, jadi kan ada yang terlewat gitu, space yang terlewat gitu. Jadi teman-teman nanti kelompok 1 angkat dari sini, nanti kelompok 2 ikut dari belakang. Biar sampahnya nggak tercecer gitu ya? Bukan tercecer, tapi ya disisir rata gitu. Biar tidak ada yang terlewatkan gitu. Iya. Nah, untuk edukasi sampah sendiri kan sudah diberi edukasi bahwa ada beberapa jenis sampah begitu kan ya. Nah, yang paling sering ditemukan di laut itu sampah jenis apa sih? Biasanya kan tuh banyak banget ya, sampah plastik dan sebagainya. Yang paling sering lah ditemukan itu sampah yang mana? Paling banyak itu sampah apa? Sampah plastik. Sampah plastik. Sampah plastik itu dari 2000 berapa sih kalian tuh udah mendata kalau sampah plastik itu yang paling banyak di pantai gitu? Dari September 2023. Dari September 2023. Oke, sampai saat 2025. ini begitu ya, sudah berapa banyak sampah plastik yang kalian ngumpulin itu? Oh, bisa bertonton. Bertonton ya? Oh, sedih ya. Satu aksi saja yang kami kemarin tuh setengah ton. Apalagi dari 2023 begitu ya. Tapi Demulung sempat pernah kumpulin untuk satu hari itu bisa sampai 5 ton. Satu hari bisa sampai 5 ton sampah.
5 sampai 7 ton sampah itu dalam sehari itu bisa dikumpulkan begitu dari ya. pagi sampai Aha. jam 7 malam. Dari pagi sampai jam 7 malam. Itu emang pernah dilakukan dari pagi sampai jam 7 malam? Pernah. Oh, di mana itu? Di pantai nama kecil di Latu Halat. Nama Jil di Latu Nama Halat. kecil. Nama kecil. Seilale. Seilale di Latu Halat gitu ya. Aha, itu benaran sampah kiriman atau sampah warga di situ sih? Itu sampah kiriman. Sampah kiriman. Beneran sampah kiriman. Atau jangan-jangan kalian ngelindungin warga sekitar yang suka membuang sampah gitu? Sampah kiriman. Sampah kiriman gitu ya. Aha. Dalam pengumpulan sampah-sampah itu di kegiatan itu ada nggak sih momen yang paling berkesan begitu? Atau emosional lah begitu selama kegiatan berlangsung? Kalau Ada belum dong. pasti ada. Kan pasti gemes tuh. Sampahnya banyak banget. Itu kalau saya kayaknya udah hancur deh itu. Aha. Momen emosional Gimana? itu bagaimana teman-teman Demulung sendiri itu berjuang gitu. Tanpa misalnya kan di Demulung ini kan non profit. Aha. Kita relawan yang merelakan waktu dan tenaga nih untuk masyarakat Ambon, Iya. khususnya kota Ambon ini punya ya sampah-sampah, baik sampah kiriman, rumah tangga dan lain sebagainya itu. Nah teman-teman di sini yang bikin emosional itu ya tenaga mereka kasih sepenuhnya dengan tulus, dengan ikhlas semua, saling bergotong royong. Itu yang menjadikan momen-momen tersebut itu sangat berkesan. Gitu. Iya. Gimana Kak? Kalau Kakak dari juga sama gitu, gregetannya sama sampah-sampah itu. Iya, sangat greget. Aha. Oke. Pernah nggak sih ketika sudah gregetan terus ada warga yang lewat, terus kakaknya ngerecus saya- aja gitu? Kalau saya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Aha. Waktu itu pas zaman kuliah, saya kuliahnya di Unpati. Iya. Masih pakai apa speed. Pakai speed ya, Iya, dari speed Galalak ke Rumah 3 kan? Dari Mardika ke rumah dari 3. Dari Mardika kemana? Ke rumah 3. Ke Rumah 3. Iya. Aha. Itu ada mahasiswa juga yang minum itu es cekek. Aha. Itu pakai plastik. Dia tuh sudah mau buang buang sampahnya ke keluar ini. Kita di tengah Speed ya, laut. aha. Saya pegang tangannya. "Please, jangan buang sampah. Please jangan buang sampah. Jangan buang sampah. Itu benar-benar udah emosi Mari beta pegang akang sudah, mari beta buang akang sudah, jadi buang akang gitu. Langsung dia simpang akang sendiri. Itu malunya luar biasa loh. Beta yakin dia seumur hidup sih buang sampah sembarang. Kalau kita juga punya pengalaman Pengalaman serupa. yang serupa ya. Ya, itu waktu pulang dari Haruku, terus naik angkot tuh pokoknya dari mana ya, ke Ambon. Pakai speed juga? Ya maksudnya naik angkot Oh, naik sampai di angkot. Pulau Ambon. Aha. Naik angkot sampai di kota Ambon, tepatnya di perempatan Sahabat kalau nggak salah, Hotel Sahabat. Nah di situ pas beta turun dengan teman-teman, ada sekitar 2 orang, itu ke Tenturung. Itu waktu itu hujan deras. Terus di samping jalan itu ada ada selokan besar. Di situ ada penumpang yang langsung dari angkot itu buang sampah. Sayang sekali itu yang buang sampah itu Udah tua rentah gitu? bukan, masih muda, Masih muda. pakai baju Dinas? baju dinas. Aha, itu dinas mana sih? Coba di itu. spill dong. Terus dari situ kan kalau misalnya bagi sebagian orang yang maksudnya ya udahlah biarin kan. Aha. Terus kakaknya lihat aja Tapi gitu, kalau nggak ditegur? beta sendiri langsung tegur gitu. Tegur ya. Dia bilang, ibu tinggal di mana gitu. Kalau ibu tinggal di gunung, beta nih tinggal di kota. Ketong nih juga kena dampak misalnya banjir. Ya, Kalau misalnya betul longsor sekali. dari atas, ketong kena banjir misalnya. Kalau misalnya ibu buang sampah sembarangan, satu kesalahan bisa tumpuk, misalnya satu orang saja buang sampah, terus orang lain buang. Ya, Akhirnya semua orang kalau buang, ngelakuin hal yang ya. sama kan sampahnya numpuk gitu kan gitu. ya. Aha. Oke, kita bicara soal pengumpulan sampah begitu ya. Yes. Biasanya tuh diapain kalau sampahnya udah dikumpulin kan? Kalau yang selalu kita lihat kan tempat pembuangan akhir gitu kan. Nggak direalisasi apapun itu. Ini gimana dengan Demulung sendiri? Apakah nantinya ada pemilahan sampah dan diolah atau memang sama juga dengan pemerintah kita yang cuma numpuk di TPA? Ya bisa dibilang 11-12 sebenarnya. 11-12, saya beri Ya. aplaus 11-12 ya pemerintah ternyata Tapi ya. kendalanya emang
berbagai faktor ya, mulai dari tidak adanya misalnya lokasi untuk kita kekurangan lokasi atau memang tidak punya ide yang kreatif untuk mengolah sampah itu sendiri? Ini sebenarnya banyak ada anggota-anggota di Demulung yang bisa mengelola sampah itu menjadi sesuatu yang ekonomis gitu. Karena program-program Demulung di dalamnya itu bukan saja tentang Clean Hub saja, tapi ada Demulung Class, Demulung Experience, di mana kita belajar soal pengelolaan sampah. Nah, tapi untuk Demulung sendiri karena berbagai kendala, misalnya faktor, misalnya mulai dari dana, faktor juga faktor misalnya lokasi. Demulung tidak punya satu tempat khusus untuk misalnya dijadikan kantor untuk pengelolaan sampah itu sendiri. Padahal Kota Ambon itu sudah dipinalti loh, sudah dipinalti darurat sampah. Nanti kita itu cuma dikasih waktu beberapa saat aja untuk mengurus sampah ini. Kalau enggak ya kita kena penalti, entah siapa yang akan terjerat gitu kan. Oke, nah kita saat ini tuh di zaman yang semakin modern begitu ya, teknologi itu semakin berkembang begitu. Nah untuk Demulung sendiri membantu pengolahan untuk membersihkan sampah di pantai ini menggunakan teknologi apa atau cuma biasa aja gitu kan? Ya kalau misalnya pakai teknologi ya kita sebenarnya angkat sampah ya manual aja, peralatan seadanya. Ya. Tapi untuk edukasi atau misalnya sosialisasi kita langsung dari media-media sosial gitu. Kayak misalnya aksi-aksi yang kita lakukan itu bukan semata-mata dijadikan konten, tapi konten-konten tersebut itu menjadi bahan edukasi untuk masyarakat sekitar. Kalau bisa kita lihat kan banyak pemuda-pemuda sekarang juga tergerak, salah satunya pemuda Anggrek yang mau berkolaborasi dengan Demulung gitu untuk ketun terjun sama-sama gitu. Pernah nggak sih dinotis oleh DLHP sendiri atau Pemkot? DLHP sendiri, DLHP Kota terkhususnya. DLHP Kota. Nah, pertama kali kita Demulung sendiri membangun kerjasama relasi dengan DLHP Kota Ambon itu sejak September 2023. September 2023. Apa hasilnya dari kerjasama itu? Dari hasilnya itu kan Demulung bisa lebih tahu kan, bahkan anggota-anggotanya bisa tahu kalau misalnya jam operasional, maksudnya untuk buang sampah. Pembuangan sampah itu di jam-jam berapa gitu kan? Gitu. Karena saat ini memang benar-benar mereka tuh nggak pakai jam pembuangan sampah sih. Nah, itu terus jadinya kan kalau misalnya kalau misalnya dilihat dari beberapa tahun yang lalu, kalau misalnya Clean Hub kan kita buang sampah misalnya di jam 1-2 siang gitu. Nah, padahal itu bukan jam operasional untuk buang sampah gitu. Nah, dengan menjalin kerjasama dengan DLHP, kita punya insight buat angkat sampah misalnya bisa di siang hari atau sore hari, tapi dengan bantuan DLHP bisa langsung diangkut dari lokasi kegiatan langsung ke TPA. Oke, berarti dari pengumpulan itu ada data atau juga hal menarik yang kalian temukan begitu ya soal jenis sampah itu sendiri? Pastinya ada ya? Ada banyak data yang didapatkan begitulah dikumpulkan. Infografis kami setiap tahun jadinya bisa menunjukkan peningkatan atau bagaimana banyaknya sampah di Kota Ambon seperti apa. Dalam misalnya satu komunitas saja bisa kumpulkan sampah dalam beberapa kegiatan gitu bisa berapa. Nah, dari infografisnya itu setiap tahun naik atau gimana? Naik setiap tahun. Berapa persen setiap tahunnya? Bisa naik 90%-an gitu. Luar biasa ya. Ini semakin panas loh, padahal ruangan ini tuh lagi adem-ademnya ya. Oke, baiklah. Nah, setelah kegiatan ini berlangsung, dampak yang paling terasa lah buat kelompok masing-masing dan juga pribadi itu apa sih gitu? Kalau Pemuda Anggrek sendiri, Pemuda Anggrek tuh anggota-anggotanya tuh semakin sadar untuk menjaga kebersihan. Jadi kayak karena viral juga. Jadi karena viral iya, juga jadi gitu ya? kami tuh sering kayak gini.
hei bye-bye, orang udah pada kamu kamu buang sampah viral di gitu. buang sampah di jalan lah, orang bilang itu pemuda anggrek yang viral tuh gitu gitu. Jadi mereka karena itu mereka bangga juga. Jadi semakin tergerak untuk menjaga kebersihan juga. Berarti saat ini kalian juga gimana ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu kalian juga takut ada CCTV berjalan gitu ya? Aha. Nah untuk masyarakat sendiri gimana, mereka merasakan dampak nggak sih dengan kegiatan-kegiatan ini? Iya, cukup merasakan dampak soalnya kan kami setiap bulan membantu membersihkan lingkungan tempat tinggal kami. Jadi waktu ngelihat hasilnya itu apa respon mereka gitu? Pasti bersih sekali, padahal ya jarang juga untuk membantu gitu kan? Iya. Kami itu kalau di sektor di tempat tinggal kami sering ajak semua orang. Jadi memang program kami, tapi kami ajak semua orang untuk ikut partisipasi gitu. Iya, semoga saja terus berlanjut gitu amin. kan, karena ini PR kita bersama sih. Persoalan sampah tuh setiap detik, setiap jam, setiap itu kan ada terus ya bertambah gitu. Oke, jadi kegiatan kayak gini tuh mau dilanjutin atau stop aja sampai di sini karena kita capek, terus kita dukungan dari pihak-pihak yang terkait juga tidak terlalu se-effort itu gitu. Apa pengen berkelanjutan atau sampai aja di sini? Tetap lanjut sih. Rencana ke depannya? Tetap konsisten untuk program-program yang sudah ada. Mungkin nanti kita akan perbanyak lagi edukasi tentang sampah dan cara membuang sampah mungkin. Karena kalau di Bentas, di tempat tinggal kami sendiri itu banyak orang yang belum mengerti tentang yang kayak tadi Kakak Ivan bilang jam operasionalnya buang sampah harus jam berapa, itu banyak yang belum mengerti. Berarti gitu. Edukasi itu harus jor-joran gitu ya, tidak slow lagi kayak sekarang gitu. Benar ngerasa slow edukasinya saat ini? Biasa aja? Iya biasa aja. Nggak terlalu berdampak gitu buat masyarakat ya? Karena mereka emang belum sadar sih buang sampah. Kak Ivan gimana? Ya untuk kedepannya. Mungkin jadi program rutin lah begitu dari kegiatan ini. Kalau misalnya ditanya, ya pastinya clean up itu merupakan program rutin. Demulung tuh terlahir dari ya program ini clean up di pesisir pantai sejak 2019. Nah untuk menyeimbanginya, Demulung itu mengupayakan untuk adanya edukasi. Selain clean up, juga mengedukasi. Bukan saja di sekolah-sekolah. Ini menyasarnya kemana aja untuk edukasinya ini? Karena kalau ke masyarakat umum kayaknya nggak terlalu berdampak gitu kan ya? Targetnya pastinya kasih contoh ini untuk anak-anak, baik anak-anak ke sekolah, dari SD sampai SMA, bahkan juga pemuda-pemuda. Oke. Berarti semua lini itu diperkuat gitu ya? Seru sih kalau bahas sampah gitu kan. Ini untuk aksi seperti ini apakah membantu misi Demulung begitu ya dalam menciptakan ekosistem pengolahan sampah yang berkelanjutan? Pastinya sangat membantu. Sangat membantu. Baik itu dalam segi data juga, misalnya kita dapat data empiris juga mengenai pola konsumsinya masyarakat, jenis-jenis sampah, dan juga sampah yang paling dominan itu apa gitu. Sampah yang paling dominan itu apa? Ya misalnya sampah plastik. Kemudian dalam segi kolaborasi kita bisa kolaborasi multi pihak, lintas sektor misalnya dari pemerintah, itu peningkatan kolaborasi dari pemerintah, perusahaan, komunitas dan juga masyarakat ke Demulung sendiri. Nah untuk pemilahan sampah ini tidak kepikiran nggak sih nantinya untuk setiap rumah warga itu diberi tong sampah lah begitu beberapa agar mereka tuh bisa milih sampah, karena kalau cuman pemilah sampah kayaknya semua orang nggak bisa melakukan hal itu deh, mageran mereka soalnya ya kan, apalagi sampah rumah tangga itu sendiri. Gimana ke Pemuda Anggrek sendiri? Kalau Pemuda Anggrek ya mungkin itu ya karena harusnya kayak gitu ya, kita di rumah itu disediain beberapa wadah untuk milih sampah itu. Karena kalau dibilang sampah rumah tangga itu kan sangat beragam gitu ya. Kalau di Pemuda Anggrek
ada teman kami yang di rumahnya itu memang sudah disediain. Iya, dan dipilah-pilah gitu sampahnya untuk tujuannya tuh untuk nanti disalurkan ke apa namanya, bank sampah. Bank sampah. Iya. Nah, kalau bank sampah saat ini kan kita sudah bisa dapat hasilnya begitu kan, kita ketika menjual sampah itu tadi itu. Menukar dengan emas juga saat ini kan sudah bisa tuh. Jadi harusnya itu yang membuat masyarakat tuh makin semangat lagi sih untuk mengumpulkan sampah, memilah-milah sampah begitu. Nah, ini dari pengalaman ini refleksi pribadi kalian lah begitu soal kebiasaan terhadap sampah ini, mengolah sampah ini. Kalau dari beta sendiri merefleksikan gimana sampah itu, maksudnya ini bukan tentang bagaimana membuang sampah sembarangan, tapi semua terpulang dari masing-masing pribadi. Bagaimana masyarakat bisa sadar dan peka terhadap sampah sekitar, karena hal yang kecil bisa menumpuk menjadi masalah yang besar gitu. Padahal sampah ini kalau dibilang tuh ada hal-hal yang biasa-biasa aja begitu kan. Cuman emang karena kebiasaan kita tuh tidak terlatih dengan membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadinya numpuk dan jadilah kebiasaan, jadilah budaya kita di Ambon itu sendiri ya. Kalau boleh bermimpi, seperti apa begitu laut dan bumi yang kalian harapkan 5 tahun ke depan? Harapannya gambaran 5 tahun ke depan tuh seperti apa sih bumi kita ini? Apakah akan hijau lagi atau nantinya kayak orange gitu? paling tidak presentasi sampahnya setiap tahun menurun lah. Setiap gitu. tahun menurun lah. Iya. Pengennya kayak gitu ya. Kalau Demulung sendiri kok singkat banget sih? Panjang-panjangin dong. Pengelolaan sampah paling harus pengelolaan sampah, terus di TPA itu menumpuk lagi untuk 5 tahun ke depannya. Terus adanya kayak misalnya mata pelajaran yang bisa diajarkan di setiap sekolah untuk lingkungan gitu. Oke, berarti ini butuh kolaborasi dengan Dinas Pendidikan gitu kan ya. Itu muatan lokal kayak kalau nggak salah ya, bisa masuk ke muatan lokal kan. Berarti setelah ini dari sini kalian langsung ke Dinas Pendidikan gitu ya? Boleh. Luar biasa sekali gitu ya. Berarti harapannya ke depannya itu tidak volume sampah tuh berkurang gitu ya. Nggak ada tambahan lagi gitu. Apa yang mau ditambahkan? Jadi, sepertinya Kak Ivan tuh ada sesuatu yang mengganjal hati. Boleh dong Kak? Kepada siapa Kakak tertuju? Jadi ya selain juga maksudnya edukasi mungkin 5 tahun ke depan bisa kesadaran masyarakat tuh meningkat gitu. Jadi jangan sampai kayak ada satu kegiatan, oh ya udah itu kegiatan mereka gitu. Bukan kegiatan mereka kita, itu gitu. urusan pemerintah. Urusan gitu. mereka, bukan urusan kita gitu. Jadi semua berpulang dari egonya masing-masing gitu. Itu bagaimana menciptakan Ambon yang bisa selaras dengan alam gitu, manusia yang selaras dengan alam gitu, bisa saling menjaga lingkungan, menghargai lingkungan serta unsur di dalamnya gitu. Baik, terima kasih Kak Ivan. Ini seru ya. Harapan Kak Ivan dalam banget sih, dan seru banget obrolan kita hari ini begitu soal aksi bersih pantai bersama Demulung dan juga pemuda Anggrek begitu ya. Jadi kita tuh jadi belajar begitu kalau perubahan besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil begitu ya. Dari tepi pantai kita tuh belajar tentang arti kebersamaan dan juga tanggung jawab, bahwa bumi bukan warisan tapi titipan. Aksi membersihkan sampah ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari gerakan panjang untuk menjaga laut tetap biru dan juga bumi tetap hidup. Mari terus bergerak karena laut menunggu langkah kita berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Siniar Keker begitu untuk siang hari ini. Kepada kedua narasumber juga saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih kepada Studio 51. Kami juga mengajak Anda pendengar atau juga penonton di luar sana untuk tonton Siniar Keker RRI Ambon di YouTube channel RRI Ambon.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.